Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini yaitu kisah cinta kamu selanjutnya di bulan Desember. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran seperti apa kisah cinta kamu di bulan Desember ini, tetap terus ikuti Pick a Card Reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Reading kali ini. Oke, jadi seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini yaitu kisah cintamu selanjutnya di bulan Desember. Oke, jadi langsung saja kita ambil kartunya. Dan ingat ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu kisah cinta kamu selanjutnya di bulan Desember ini. Oke. Kita coba. Ya, satu kartu sudah terbuka. Yes. Di sini ada kartu yang kedua. Yes, dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke, sebentar kita tata terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang merasa sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu dan kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu kisah cintamu di bulan Desember ini. Oke, di sini ada kartu The Star. Di sini juga ada kartu Egg ya, Egg of Swords. Dan coba kita shuffle lagi.
kisah cintamu selanjutnya di bulan Desember ini. Kemudian ada kartu Pack of Swords dan ada kartu Strength. Kemudian di sini juga ada kartu Queen of Wands. Kita hanya mengambil 5 deck kartu ya. Dan kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga melihat secara jelas. Oke. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kisah cintamu selanjutnya di bulan Desember ini. Seperti apa kisah cintamu? Aku melihat bahwa di sini mungkin ya kayak kamu sedang terjadi beberapa masalah flashback ke belakang kemarin, entah sama orang yang kamu sayang gitu, entah sama PDKT-an kamu, entah sama kekasih kamu. Aku di sini melihat bahwa kamu kemarin komunikasinya tidak baik. Ada yang stuck komunikasi, ada yang komunikasinya lebih cuek, ada yang terlihat di sini tuh dalam artian tuh kayak kalian merasa bahwa hubungan ini sudah tidak sejalan dengan semestinya. Dan di sini yang saya lihat memang titik kesedihan kamu di bulan kemarin gitu, bener-bener yang kayak kamu merasakan goncangan yang begitu hebat, goncangan yang begitu berat gitu. Dan di sini bisa dibilang tuh kayak kamu hanya bisa terdiam aja flashback ke belakang kemarin, karena bisa dibilang kamu nggak tahu gitu langkah apa yang harus kamu lakukan gitu. Bisa dibilang ya kamu kemarin tuh kayak mencoba bertahan, tetapi semakin kamu mempertahankan rasanya semakin berat bagi diri kamu. Dan di sini aku merasa bahwa sepertinya di bulan Desember ini seseorang yang telah mengecewakan kamu gitu, bisa dari kekasih kamu, PDKT-an kamu, pacar kamu, bahkan orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, yang kalian merasa kemarin bahwa hubungan kalian tidak begitu sehat, kemudian setelah komunikasi dia akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Dan di sini ya bisa dibilang kamu juga sudah ngerasa terlanjur berharap sama dia. Kamu juga merasa bahwa dalam artian tuh kayak gini loh, kamu menginginkan dia bisa kembali lagi di dalam hidupmu, asalkan ya dia benar-benar bisa berubah, dia benar-benar bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena bagi kamu kayak kamu udah merasa lelah gitu apabila kamu meminta maaf sama aku tetapi tidak membawa perubahan yang begitu besar. Ya kamu karena apa gitu, bagi kamu hati bukanlah sebuah permainan gitu yang bisa dengan enaknya gitu kamu datang dan pergi, kamu datang meminta maaf dan membuat kesalahan lagi. Bagi kamu bukan itu. Dalam artian tuh kayak kamu nggak masalah gitu menerima kehadiran dia kembali, asalkan dia benar-benar bisa berubah. Aku di sini juga melihat bahwa flashback ke belakang kemarin mungkin dari pasangan kamu atau orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, dia terlalu membesarkan ego dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Dan di sini aku juga melihat bahwa flashback ke belakang kemarin, menurut saya kamu yang lebih dalam artian lebih banyak mengalah ya terhadap hubungan ini, dan kamu juga sudah banyak berkorban gitu terhadap dia. Tetapi ya nyatanya apa gitu, kamu merasa bahwa kamu tidak mendapatkan imbal balik gitu seperti apa yang sudah kamu berikan sama dia. Aku juga di sini melihat bahwa kemarin flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu sudah sebenarnya tuh kayak sudah berada di dalam titik jenuh, titik lelah. Artinya tuh apa? Ya kamu sudah hampir menyerah gitu terhadap hubungan yang kamu jalani. Karena apa gitu? Ya seiring berjalannya waktu gitu, cinta kamu bukan malah membaik, tetapi malah antara kamu dan dia itu kayak sepertinya justru malah ada jarak gitu. Dan ini tuh yang membuat kamu merasa bahwa sepertinya kayak orang ini tuh nggak ada perjuangannya, nggak ada pengorbanannya gitu, nggak ada rasa tanggung jawabnya sama sekali gitu terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Dan di sini kamu akhirnya tuh kayak bener-bener sudah memasrahkan semuanya tuh sama Tuhan. Artinya tuh ya baik buruknya gitu semuanya tuh kayak kamu serahkan aja gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak bener-bener kemarin ya puncak pikiran kamu yang kayak kamu bener-bener kepikiran dia banget itu yang kayak menurut saya itu di bulan kemarin gitu. Kamu bener-bener lebih banyak melamun, lebih banyak galau, lebih banyak dibuat dalam artian tuh kepikiran sama dia gitu, banyak dibuat cemas juga gitu. Bahkan bisa dibilang ya produktivitas kamu juga ikut terganggu gitu. Hari-hari kamu tidak bisa menikmati hari-hari secara santai. Beda dengan dulu gitu yang kayak dalam artian dia mampu membawa semangat di dalam hidupmu, tapi sekarang gitu sepertinya tuh kayak dia datang membawa kekhawatiran. Itu yang membuat kamu merasa bahwa menjalin hubungan bersama dia ini bukan tambah bahagia tetapi tambah berat. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya keinginan kamu cuma satu sih gitu, dalam artian tuh kayak
kamu berharap bahwa dia datang kembali membawa perubahan secara jelas dan nyata. Artinya itu apa? Ya, kamu jangan kembali gitu. Kalau misalnya tujuan kamu hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu, kembalilah kalau misalnya kamu sudah datang membawa perubahan secara jelas dan nyata. Karena bagi kamu gitu, bisa dibilang tuh kayak hidup ini gitu, apalagi masalah kehidupan cinta bagi kamu itu kayak nggak bisa ditawar gitu, karena kamu itu tipikal apabila kamu mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah gitu. Dalam artian ya sudah gitu, kamu menjalin hubungan ya berarti kamu harus bisa serius terhadap hubungan ini dan kamu harus bisa fokus. Tetapi ya kamu sih sudah fokus, kamu sudah bisa fokus terhadap satu hal, tetapi nyatanya apa gitu, dia tidak bisa sefokus kamu dan dia lebih cenderung membesarkan ego dia sendiri. Dan ini juga yang membuat hati kamu itu kayak merasa tersiksa, batin kamu merasa banyak bergejolak gitu. Yang semula ya harapan kamu gitu, dengan hadirnya dia di dalam kehidupan kamu itu bisa membawa nuansa baru yang jauh lebih berwarna, yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Tetapi setelah kamu terjun langsung gitu menjalin hubungan bersama dia, bukan malah kebahagiaan tetapi justru malah kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan bisa dibilang ya kamu kemarin tuh kayak hampir menyerah gitu, tetapi entah kenapa gitu, yang kayak seolah-olah kamu itu ada energi yang kayak oke, aku harus bertahan gitu sampai bener-bener misalnya gitu kamu bener-bener nantinya tuh kayak bener-bener kayak ngerasa nggak kuat gitu, baru kamu akan ngomong sama dia gitu. Terus Clarissa melihat bahwa hmm, kayak kemarin tuh bener-bener bisa dibilang tuh orang ini tuh kayak nggak ada respect sama sekali terhadap kamu gitu. Maksudnya nggak ada respect tuh seperti apa sih gitu? Ya orang ini tuh kayak nggak ada semacam apa ya, bisa dibilang tuh aku merasa khawatir, gimana ya saat ini keadaan dia gitu. Aku merasa khawatir loh, nih orang sekarang gimana ya keadaannya gitu. Justru malah kayak orang ini tuh sama sekali nggak ada kepikiran seperti itu. Justru malah yang kayak ngerasa panik itu dari kamu gitu. Kamu khawatir dia kenapa-napa, kamu khawatir dia ada apa-apa. Karena bisa dibilang tuh ya bener-bener antara jarak dan kamu dia tuh kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak bener-bener menjauh gitu. Dan ini bisa dibilang tuh kayak kamu merasa apa ya, titik terberat kamu kemarin tuh bener-bener di bulan ini gitu, yang kayak kamu merasa bahwa apa ya, dalam artian tuh dia itu kayak sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu lagi. Dan di sini pikiran kamu kemarin tuh kayak bener-bener udah kacau gitu, kamu tidak bisa berpikir secara jernih, kamu tidak bisa menikmati keindahan dunia. Karena apa ya, seolah itu kayak bisa dibilang harapan kamu itu sudah dihancurkan sama dia. Terus Clarissa juga melihat bahwa kamu flashback ke belakang kemarin tuh hanya bisa terdiam, hanya bisa merenungi, bahkan bisa dibilang tuh kayak kamu sudah menyerahkan semua itu sama Tuhan. Dan di bulan Desember ini yang saya lihat sepertinya orang ini akan benar-benar datang kembali di dalam kehidupan kamu, entah di awal, entah di pertengahan, atau entah di akhir. Yang jelas bisa dibilang dia datang ingin meminta maaf sama kamu. Meminta maaf atas apa? Ya atas kesalahan yang sudah dia lakukan sama kamu. Dan di sini aku juga melihat bahwa dia juga dalam artian tuh ingin sih menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan gitu, menunjukkan secara nyata. Mungkin kamu di sini tuh kayak nggak langsung menerima dia gitu, karena basically dia aja yang kayak ngeghosting nggak jelas angin-anginan seperti itu. Dan bisa dibilang tuh kayak apa ya, di sini dia memang datang gitu, datang ingin meminta maaf sama kamu itu secara tulus. Walaupun kamu nantinya itu kayak nggak bisa menerima dia secara langsung, nggak bisa menerima kehadiran dia, tetapi Clarissa sih melihat bahwa orang ini akan tetap gitu menunjukkan pengorbanan dia, bahwa dia ingin meminta maaf sama kamu ini secara tulus gitu, tanpa ada maksud dan keinginan tertentu. Dan di sini aku juga melihat bahwa nantinya kamu juga bakalan ngerasa seneng juga gitu. Jadi kayak setelah lika-liku kehidupan yang kamu lewati bener-bener sulit gitu, kamu akhirnya tuh kayak bener-bener mendapatkan sebuah energi yang bisa membuat kamu itu kayak merasa bahagia. Merasa bahagia seperti apa? Ya merasa bahagia gitu karena momen yang kamu tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dia datang dengan perubahan yang nyata. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia kedepannya akan lebih bisa fokus terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Memang Clarissa melihat bahwa kemarin tuh kayak kamu sudah nggak dihiraukan lagi sama dia. Bahkan kamu merasa bahwa sepertinya kamu sudah nggak ada di dalam hati dia. Tetapi di bulan Desember ini sepertinya orang ini hati dia udah mulai terketuk, dalam artian tuh dia mulai sadar gitu arti
cinta yang sesungguhnya itu seperti apa, arti orang-orang yang benar-benar tulus sama dia itu kayak apa. Sehingga ya di sini bisa dibilang tuh ini kabar baik bagi kamu juga gitu, karena flashback ke belakang kemarin gitu kamu sudah kayak merasa capek gitu apabila dalam artian tuh gimana ya, apabila kayak kamu bener-bener merasa itu tuh kayak merasa terjebak dalam situasi yang sulit seperti kemarin gitu, kayak seolah-olah membuat kamu itu kayak tidak bisa berpikir secara bebas, tidak bisa berpikir secara lega, karena hari-hari kamu setiap hari diracuni sama pikiran dia doang gitu. Tapi saya juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini keinginan dia sebenarnya cuma satu sih gitu, dalam artian tuh bisa dibilang tuh kayak ingin meminta maaf sama kamu secara tulus gitu. Jadi kayak walaupun kamu nantinya bener-bener kayak masih belum bisa menerima kehadiran dia, tapi dia yakin gitu suatu saat pasti kamu akan bisa diluluhkan sama dia gitu. Terus di sini ada kartu The Star gitu. Kartu The Star tuh artinya apa sih? The Star di sini menggambarkan tentang sebenarnya apa ya? Bisa dibilang tuh kayak sebuah energi yang mengatakan tuh harapan dan keinginan kamu kemarin gitu. Mungkin ya salah satu harapan kamu sama Tuhan adalah dalam artian tuh ya apabila dia yang terbaik buat kamu, ya kamu memohon sama Tuhan untuk bisa disatukan kembali sama dia. Tetapi apabila dia bukan yang terbaik buat kamu gitu, ya kamu meminta gitu dalam artian sama Tuhan biar dia bisa dilupakan. Tetapi nyatanya apa sih gitu? Sepertinya tuh kayak apa ya, di sini tuh kayak gini loh, akhirnya apa yang kamu inginkan bisa tercapai karena apa gitu ya, kemarin kamu sudah benar-benar bisa bersabar dan harapan kamu juga harapan yang bagus gitu, dalam artian tuh Tuhan mendengar doa kamu karena kamu kemarin tuh kayak benar-benar bisa bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan sama Tuhan. Artinya ya walaupun dalam artian tersadarnya dia terlambat, tetapi setidaknya ya ini tuh kayak masih ada itikat baik gitu, itikat baik dari dia untuk meminta maaf sama kamu dan ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Terus aku juga bisa melihat bahwa sepertinya sampai detik ini pun juga sepertinya itu kayak bagi kamu yang merasa bahwa dia masih belum meminta maaf sama kamu gitu, kamu merasa bahwa hati kamu saat ini tuh kayak merasa tertekan gitu. Merasa tertekan tuh artinya kayak kamu sudah nggak bisa melihat next kelanjutan hubungan kamu ini bersama dia gitu, karena ya bisa dibilang tuh kayak kamu merasa berat sebelah gitu hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Kayak keinginan untuk memperjuangkan dari kamu ini masih ada, sedangkan dari dianya gitu yang sepertinya kayak kamu ini dalam artian tuh gimana ya, kayak belum merasa kelihatan gitu loh, dan ini yang membuat kamu kayak bener-bener kayak merasa tersiksa. Terus ada kartu Pack of Swords gitu. Pack of Swords tuh artinya kamu saat ini tuh kayak bener-bener sudah bisa dibilang tuh gini loh, Pack of Swords tuh menggambarkan tentang dia gitu. Sebenarnya itu dari dia sih gitu. Dia sebenarnya juga udah paham kok gitu. Maksudnya tuh dampak dia meminta maaf ke kamu ini kayak apa gitu. Mau kamu nantinya menerima atau enggak gitu. Ya itu resiko yang harus dia ambil. Tetapi di sini yang saya lihat dia akan tetap gitu memperjuangkan sampai benar-benar mendapatkan pintu maaf dari kamu. Karena ya mungkin orang ini tuh kayak hati dia baru terketuk di hari ini gitu. Jadi makanya orang ini ingin menunjukkan terhadap diri kamu gitu bahwa aku ini masih ada itikat baik gitu, masih ada keinginan untuk berubah. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu strength gitu. Kartu strength tuh menggambarkan tentang sebenarnya itu kayak kamu kemarin tuh sudah banyak gitu daya dan upaya yang sudah kamu lakukan terhadap hubungan ini, yang sudah kamu lakukan untuk dalam artian tuh membuat orang yang kamu sayang saat itu berubah. Tetapi kayak nyatanya itu apa gitu, segala upaya dan jerih payah kamu kemarin tuh kayak kamu merasa sia-sia. Tetapi ya walaupun kayak sia-sianya itu kamu rasakan di awal, tetapi ya kedepannya gitu kamu akan melihat perubahan dari dia gitu, walaupun gak secara signifikan, gak secara total, tetapi setidaknya dari orang ini masih ada itikat untuk berubah. Itu yang membuat kamu jauh merasa lega gitu daripada dia nggak berubah sama sekali. Itu yang bisa dibilang tuh kayak lebih buruk gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa dia kedepannya lebih bisa menghargai kamu karena mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, dia tidak pernah mendengarkan kata-kata kamu, dia tidak pernah mendengarkan omongan-omongan dari kamu gitu. Ya mendengarkan sih gitu, tapi kayak seolah itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dan kedepannya saya melihat bahwa dia lebih bisa menghargai kamu gitu. Apa yang misalnya tuh kayak kamu jangan berbuat seperti ini karena ini buruk bagi kamu, kamu jangan melakukan seperti ini karena ini nggak baik buat kamu gitu. Jadi kayak dia lebih
mendengarkan gitu kata-kata yang kamu keluarkan dari mulut kamu gitu. Terus di sini ada kartu Queen of Wands. Kartu Queen of Wands di sini menggambarkan tentang ya kamu kedepannya harus bisa dalam artian tuh lebih bijaksana lagi gitu. Lebih bijaksana yang seperti apa? Bukan berarti saya kemarin mengatakan kamu nggak bijaksana, bukan. Tetapi yang kayak kebijaksanaan kamu harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam artian tuh ya biar orang ini tuh lebih bisa menghargai lagi dan bisa lebih tahu gitu makna arti orang yang benar-benar cinta dan sayang sama dia itu seperti apa, dan orang yang hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu sama dia itu seperti apa gitu. Jadi kayak kamu benar-benar harus menunjukkan tentang sisi kebijaksanaan kamu gitu, biar kedepannya orang ini tuh kayak berubahnya itu secara stabil gitu. Dalam artian tuh nggak 1-2 bulan berubah terus 3 bulannya nggak berubah lagi gitu. Jadi kayak kamu di sini sisi ketegasan kamu yang bener-bener harus kamu tunjukkan, karena dengan seperti itu ya orang ini tuh kayak biar bisa lebih mendengarkan dan bisa lebih menghargai kamu lagi sebagai seorang pasangan. Jadi seperti itu. Terus kita coba lihat juga versi kartu yang selanjutnya. Di sini ada kartu Believe One. Ada kartu Sensitivity. Yes. Ada kartu Brilliant Ide. Ada kartu You Are Safe. Ada kartu Clairvoyance. Yes, kita tata terlebih dahulu. Di sini Clarissa sih melihat ada kartu Believe-an. Kartu Believe-an di sini menggambarkan tentang ya sebenarnya tuh kayak kamu sudah memberikan semua kepercayaan kamu sama dia, tetapi ya kamu saat ini tuh kayak jadi berpikir 2 kali karena apa, kepercayaan kamu sudah disalahgunakan sama dia gitu. Dia dalam artian tuh dia pergi di saat kamu benar-benar membutuhkan dia. Jadi seperti itu. Tetapi gitu di saat dia minta kamu berada di samping dia, kamu selalu ada. Tetapi di saat giliran kamu gitu, yang kayak kamu butuh dia di samping dia nggak ada buat kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa kayak kemarin tuh yang bener-bener merasa tergoncang tuh adalah kondisi hati, psikologis dan pikiran kamu. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak pasangan kamu tidak bisa peka, tidak bisa ngerti gitu terhadap sebenarnya apa sih mau kamu gitu. Sebenarnya dalam artian sebenarnya apa sih keinginan diri kamu, apa sih mau kamu gitu. Kayak dia tuh tidak pernah bisa mendengar gitu jeritan dari hati kamu. Seolah-olah kayak orang ini hanya mempedulikan tentang keinginan dia, hasrat dia, terus juga dalam artian tuh cuma kepentingan diri dia sendiri gitu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Sampai pada akhirnya ya bisa dibilang tuh kayak kamu timbullah sebuah pikiran, dalam artian tuh pikiran untuk dalam artian tuh menyerah, berpasrah gitu ya, berpasrah sama Tuhan terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Karena kamu merasa bahwa kayak kamu sudah nggak tahu gitu harus berbuat apa lagi, karena kamu sudah berusaha menunjukkan yang paling baik, berusaha memprioritaskan dia, bahkan bisa dibilang dia adalah yang paling utama bagi kamu. Tetapi ya nyatanya apa gitu, imbal balik yang kamu dapatkan itu tidak sebesar apa yang kamu lakukan, sehingga ya kamu dalam artian tuh kayak ada pikiran untuk buat pergi meninggalkan dia, atau dalam artian tuh semuanya sudah kamu serahkan sama Tuhan gitu. Karena bisa dibilang kamu juga ngerasa capek juga gitu menghadapi seseorang yang seperti dia. Terus juga di sini ada kartu You Are Safe gitu. Kartu You Are Safe tuh artinya menggambarkan tentang sebenarnya banyak gitu di luar sana. Apabila dalam artian tuh seseorang yang berusaha mendekati kamu itu banyak, tetapi memang tuh bukan passion kamu gitu. Kamu bukan passion seseorang yang suka bergonta-ganti pasangan, suka beradaptasi dengan yang baru, membuka hal-hal yang baru gitu. Kamu itu prinsipnya itu kamu akan mempertahankan selagi hubungan tersebut layak untuk kamu pertahankan gitu. Tetapi apabila kayak kamu merasa bahwa hubungan ini sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan gitu, ya kemungkinan ya kamu mencoba gitu, dalam artian tuh mengikhlaskan gitu. Bagi kamu adalah mengikhlaskan adalah cara yang terbaik. Tetapi itu pun bagi kamu nggak langsung gitu.
kamu mengakhiri gitu, kemudian kedepannya kamu langsung gitu membuka hati bersama orang yang baru. Kamu nggak bisa, kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Tetapi kamu itu tipikal seseorang yang kayak butuh menghealing diri terlebih dahulu, butuh menyembuhkan rasa trauma terlebih dahulu gitu. Baru misalnya semuanya sudah merasa beres, baru kamu sudah dalam artian tuh kayak mencoba gitu, mencoba membuka hati untuk orang yang baru. Dan itu pun juga bisa dibilang tuh kayak terkadang masih ada gitu, sisi-sisi yang menghantui kamu gitu terhadap pengkhianatan sama sebuah cinta itu kayak masih ada. Jadi makanya gitu, kamu bukan passionnya gitu, bukan tipikal seseorang yang mudah beradaptasi, mencari yang baru, membuka lembaran baru, bukan kamu banget gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa memang sih gitu, ujian terbesar kamu ketika menjalin hubungan sama dia itu cuma satu sih gitu. Kesabaran kamu bener-bener sangat diuji. Hati kamu bener-bener sangat tergoncang. Jadi kayak bener-bener itu yang menjadi ujian kamu flashback ke belakang kemarin. Tetapi ya akhirnya tuh kayak hasil dari kesabaran kamu flashback ke belakang kemarin tuh ternyata tidak mengkhianati hasil. Artinya apa? Ya dia bener-bener datang ingin meminta maaf sama kamu, membawa perubahan secara nyata. Jadi seperti itu. Terus tadi saya coba lihat untuk yang satunya. Kisah cinta kamu selanjutnya di bulan Oke. Kisah cinta kamu selanjutnya di bulan Desember ini. Ada kartu Queen of Cup, kartunya sih bagus ya. Ada kartu Eight of Coin. Ada kartu energi merah yang kuat ya. Berarti Ten of Coin. Bisa dibilang memang terlihat kalau dari sini tuh hubungan kalian kemarin tuh bisa dibilang tuh kayak terjebak dalam situasi yang saling dingin satu sama lain gitu. Bukan malah menghangat tapi malah mendingin. Karena ya bisa dibilang dia semakin cuek semakin lama gitu. Di sini ada kartu Queen of Cup. Artinya tuh apa sih? Di sini tuh kayak memang flashback ke belakang kemarin tuh yang mungkin tuh yang bener-bener bisa banyak mengimbangi itu adalah kamu. Tetapi saran dari Clarissa buat kedepannya kamu jadi orang harus lebih bijaksana lagi gitu. Jangan hanya kamu aja yang bisa mengimbangi dia, tapi dianya nggak bisa sama kamu. Dan di sini benar-benar kamu harus dalam artian tuh ngobrol secara empat mata sama dia gitu. Dalam artian tuh kamu harus gini, kamu harus itu. Kan dia datang untuk meminta sama kamu, membawa dalam artian tuh minta maaf nggak masalah gitu, tetapi kayak minta maafnya itu bersyarat gitu. Kamu nggak apa-apa saya maafkan, tetapi ya kamu harus kedepannya tuh lebih bisa ngertiin aku, lebih bisa ngimbangi aku gitu. Itu jangan cuma kamu doang yang berkorban gitu dan berjuang sedangkan dianya tidak. Terus Eight of Coin gitu, Eight of Coin tuh artinya bisa dibilang tuh ya dia datang di saat kayak kamu itu udah mau menyerah sih sebenarnya gitu. Tetapi ya bisa dibilang tuh nggak masalah gitu. Kamu menerima kehadiran dia kembali asalkan dia berubahnya itu benar-benar dari hati dia gitu, bukan cuma memiliki maksud dan tujuan tertentu. Karena ya bisa dibilang kasihan kamu juga gitu kalau misalnya dia datang dan pergi lagi gitu. Jadi yang jadi beban yang tambah mikir itu kamu gitu. Karena kamu tipikal seseorang yang mikir. Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh artinya ya setelah dia datang meminta maaf dan membawa sejuta perubahan, bisa dibilang tuh kayak rasa bahagia itu timbul di dalam diri kamu. Kenapa timbul gitu? Ya setidaknya tuh kayak apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang kamu korbankan kemarin itu nggak sia-sia. Ternyata membuahkan hasil juga gitu. Dan di sini kan bisa dibilang tuh kayak kamu merasa bahagia, kamu merasakan sebuah kebahagiaan yang benar-benar kamu tunggu-tunggu gitu. Terus di sini ada kartu Ten of Coin gitu. Ten of Coin artinya tuh gini, sebenarnya tuh kayak bagi kamu bahagia itu sederhana gitu, asalkan bersama pasangan yang benar-benar bisa mengimbangi kamu, benar-benar bisa menerima kamu apa adanya tanpa ada unsur kamu harus jadi ini jadi itu gitu. Karena bisa dibilang tuh bagi kamu gitu, bahagia itu sederhana asalkan orang yang kamu sayang itu benar-benar sejalan dengan pemikiran kamu. Terus di sini ada kartu Justice gitu. Kartu Justice itu artinya
kamu nantinya harus benar-benar bisa apa ya, menuntut sebuah keadilan dari dia gitu, dimana ya kamu kayak kemarin tuh merasa bahwa hubungan kamu itu kayak merasa tidak diperadilkan gitu. Kamu yang berkorban, kamu yang berjuang, kamu yang khawatir, sedangkan dia nggak pernah khawatir sama kamu. Dan di sini gitu, kamu kedepannya harus bisa menuntut sama dia gitu. Dalam artian tuh gini, ya jujur ya gitu. Dalam artian tuh kayak kemarin aku udah banyak gitu ngalah sama kamu, dan kamu kedepannya gitu, kamu benar-benar harus bisa saling mengimbangi hubungan ini gitu. Kamu harus bisa bersikap adil. Jadi kayak gini, kamu boleh bersuara tapi aku juga boleh bersuara. Kalau kemarin kan tidak gitu, soalnya tuh kayak kamu disuruh membungkam mulut gitu, sedangkan dia itu kayak berkata-kata sesuka hati dia gitu, tanpa mendengarkan bagaimana gitu perkataan dari kamu. Terus di sini juga ada kartu Four of Coin gitu. Four of Coin tuh yang artinya tuh ya kamu capek gitu ketika kamu banyak mendengar alasan dari dia, dan ketika alasan yang dia buat itu selalu masalah pekerjaan. Jadi ya kamu kedepannya harus bisa lebih transparan lagi sama dia gitu. Dalam arti tuh kamu jangan terlalu menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk kamu menghindar diri gitu. Lebih baik kamu kedepannya harus bisa lebih jujur lagi sama kamu gitu, karena yang kamu butuhkan bukan sebuah alasan tapi sebuah kejujuran. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke, kita clear up terlebih dahulu. Oke, kita geser terlebih dahulu. Ini yang nomor 2. Di sini ada kartu The Sun. Yaitu tentang ini ya, kisah perjalanan cinta kamu di bulan Desember ini. Oke, di sini ada kartu Five of Pentacles. Dua kartu terbuka, ada kartu Five of Cup, ada kartu Two of Swords, Two of Wands ya. Ada kartu Seven of Swords. Ada kartu Ace of Swords. Oke, kita geser terlebih dahulu biar kalian juga merasa kelihatan dan jelas. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kisah cintamu selanjutnya di bulan Desember ini. Di sini aku sih melihat ada sebuah energi kebahagiaan yang nantinya bisa kamu rasakan gitu. Ini terutama mungkin tuh buat kalian semuanya tuh yang merasa jomblo gitu, merasa masih belum memiliki pasangan, atau mungkin buat kalian yang flashback ke belakang kemarin tuh merasa sudah mendapatkan seseorang gitu, PDKT-an yang memang kamu harapkan, tetapi kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian dari dia. Dalam artian tuh mungkin dia belum menyatakan tentang perasaan dia, mungkin kalian terjebak dalam situasi pendekatan yang terlalu berputar-putar nggak jelas gitu. Ini sebenarnya aku ini mau kamu jadikan apa, mau kamu bawa kemana gitu. Sepertinya ini khusus buat kalian tuh yang merasa seperti itu sih gitu. Aku di sini melihat bahwa mungkin flashback ke belakang kemarin ya bisa dibilang kamu merasa sedih-sedih gitu. Karena apa? Ya kamu merasa bahwa kenapa sih gitu di usiaku yang saat ini aku belum juga gitu mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk serius, bisa diajak untuk berpikir ke jenjang yang lebih selanjutnya. Justru yang saya lihat bahwa di sini tuh kamu merasa bahwa apa ya, dalam artian tuh
ada energi ya, terkadang itu kayak ngiri lah gitu, ada perasaan tuh yang kayak merasa ngiri ketika melihat orang-orang di sekitar kamu, melihat teman-teman kamu gitu, dalam artian tuh sudah berpasang-pasangan bersama orang yang dia sayang, tetapi gitu kamu itu sepertinya tuh kayak flashback ke belakang kemarin tuh selalu menjalani kisah cinta yang gagal. Artinya tuh apa, di saat terkadang gitu kamu seneng sama seseorang gitu tapi dianya nggak respect sama kamu, atau mungkin di saat dalam artian tuh kamu sudah terlanjur serius sama seseorang gitu tapi orangnya nggak bisa diajak serius gitu dan cenderung hanya main-main aja sama kamu. Dan di sini bisa dibilang ya kamu lelah gitu kalau kalau misalnya terjebak dalam situasi yang seperti itu, karena yang kamu harapkan hanyalah sebuah orang yang benar-benar bisa diajak untuk serius, diajak untuk memikirkan prospek selanjutnya gitu. Dalam artian tuh kayak, dan ini memang kayak udah waktunya buat kamu mencari sosok seseorang pendamping hidup. Dan di sini kayak kamu kemarin tuh bener-bener hampir menyerah itu ada sih. Dalam artian tuh yang kayak mungkin nggak sih gitu di dunia ini cinta sejati itu masih ada, mungkin nggak gitu seseorang yang bener-bener gitu bisa diajak serius itu masih ada di dalam dunia yang zaman sekarang ini gitu. Bahkan di dalam hati kami tuh kayak sampai ada ya sebuah kami tuh kayak seolah tuh ngedumam seperti itu, karena apa ya, kayak saking seringnya gitu kamu memulai hubungan bersama orang baru tapi endingnya gitu justru kayak kamu ini merasa dikecewakan, merasa dihianati, dan bisa dibilang tuh kayak bener-bener nggak sejalan, nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Dan di sini aku tahu bahwa kamu itu kayak bener-bener kayak udah merasa lelah sebenarnya gitu. Tapi sepertinya ya di bulan Desember ini kamu merasakan sebuah energi yang berbeda, dimana mungkin orang yang kamu harapkan, yang sesuai dengan isi hati kamu, yang sesuai dengan harapan kamu itu akan segera hadir. Ya bisa dibilang dia datang gitu. Bisa jadi ini ada dua kemungkinan, orang dari masa lalu yang kayak kamu merasa dulu itu pernah suka sama orang tapi dianya itu enggak gitu, biasa aja sama kamu atau no respect sama kamu, dan tiba-tiba dia akan menghubungi kamu kembali di bulan ini. Atau bisa juga dia datang dari seseorang baru gitu, dalam artinya tuh orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya, dan bisa dibilang tuh kayak kalian melakukan sebuah pendekatan gitu, dan tiba-tiba itu kayak entah kenapa kamu kayak merasa ada ikatan chemistry aja sama dia, chemistry yang begitu kuat, yang kayak merasa kamu seolah-olah itu kayak mengenal dia tuh udah lama banget gitu, padahal bisa dibilang gitu kan kenalan itu bisa dihitung dengan hitungan jari gitu, tapi kayak kamu merasanya itu kayak udah ngerasa deket banget sama dia, kamu sudah memahami tentang isi hati dia, kamu sudah memahami tentang karakter dia itu seperti apa gitu. Dan bisa dibilang kamu tidak bisa dibungkiri nantinya gitu bahwa kamu kayaknya itu seolah-olah benar-benar merasa nyaman sama dia gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa seolah-olah itu kayak hadirnya dia di dalam hidup kamu gitu, kayak membawa aura baru, membawa pesona baru, membawa harapan baru. Yang kayak semula kamu sudah tidak bisa melihat harapan, setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu percaya bahwa cinta sejati itu ada. Jadi kayak ini orang datang membawa energi untuk menghidupkan cinta kamu yang sudah mati. Jadi seperti itu. Dan di sini kamu akan merasa sebuah sensasi kebahagiaan yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya gitu. Ya bisa dibilang kamu nggak munafik sih gitu. Kamu pernah gitu membuka hati bersama orang baru. Kamu pernah merasa suka gitu. Tapi yang kayak perasaan kamu se-happy ini kayak baru kamu rasakan pertama kali ini ketika dia datang dan hadir di dalam kehidupan kamu. Terus aku juga melihat bahwa bisa dibilang tuh walaupun kalian nantinya belum jadian, hanya sekedar PDKT-an doang gitu, tapi kayak setidaknya orang ini mampu memberikan nuansa atau warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Kamu jadi lebih semangat dalam menjalani hari-hari, kamu jadi kayak lebih bisa melihat masa depan gitu, karena apa yang kamu tunggu-tunggu dan apa yang kamu cari-cari gitu ternyata ada di dalam diri dia. Selain itu Clarissa juga bisa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak cinta kamu buat dia ini sangat besar gitu. Artinya apa ya, kamu juga berharap besar sama dia gitu, dan kamu juga bisa dibilang tuh kayak memohon, meminta sama Tuhan apabila dia memang adalah jodoh kamu gitu. Kamu meminta biar Tuhan tuh yang kayak menjadikan dia adalah seseorang yang terakhir dalam hidup kamu. Jadi seperti itu. Lalu saya juga melihat sih, bisa dibilang tuh kayak orang ini nantinya, orangnya sih memang cuek gitu, orangnya cuek, tapi orangnya itu kayak mampu menggetarkan hati kamu gitu. Dengan kecuekan dia, tapi orang ini mampu meluluhkan hati kamu. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh yang memberikan kamu cahaya gitu, cahaya untuk melihat bahwa dalam artian tuh
Loh, di dunia ini asalkan kamu bener-bener mau bersabar gitu, orang yang sayang sama kamu dengan tulus dan orang yang sesuai dengan harapan kamu itu masih ada gitu. Atau mungkin yang kayak kamu kemarin tuh masih dalam artian tuh eh kamu tidak bisa melihat masa depan gitu, karena masa depan kamu kayak sudah dihancurkan sama masa lalu kamu gitu. Dan ketika dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kayak seolah-olah orang ini membawa nuansa baru, membawa keindahan baru gitu, membawa keindahan baru yang benar-benar kamu nanti-nanti selama ini gitu. Karena yang kamu nanti-nanti itu adalah sosok seseorang yang seperti dia gitu. Tadi saya juga melihat bahwa bisa dibilang tuh entah kenapa gitu, kayak ketika nanti kamu komunikasi sama dia, awalnya sih biasa gitu, tapi saking seringnya kamu berkomunikasi sama dia, akhirnya tuh kayak kamu bener-bener merasa bahwa dalam artian tuh apa ya, kok aku ngerasa nyaman gini sih gitu ketika aku bener-bener berkomunikasi sama kamu gitu. Padahal flashback ke belakang, kamu kayak belum pernah merasakan sebuah energi kenyamanan yang seperti ini gitu. Dan saat ini tuh kayak bener-bener rasa kenyamanan yang sesungguhnya gitu, yang bener-bener baru kamu rasakan. Terus aku juga melihat bahwa hmm, di sini tuh kayak bisa dibilang tuh apa ya, di sini tuh ada kartu The Sun gitu. Di sini tuh The Sun artinya tuh kayak memang sih orangnya itu bisa dibilang tuh kayak terlihat sisi bijaksananya, terlihat wibawanya, dan itu adalah salah satu hal yang membuat kamu itu kayak merasa tertantang ingin mengenal dia jauh lebih dekat lagi gitu. Karena bisa dibilang seperti itulah yang kamu cari gitu. Jadi kayak misalnya dia seorang laki-laki, ya sisi wibawa bijaksananya dia itu dapat gitu. Intinya tuh kayak ini orang bener-bener bisa memimpin ceweknya gitu untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti nih orang itu tipikal seseorang yang bener-bener eh, wibawanya itu dapat gitu. Tahu nggak sih kayak smart girl gitu, tipe seseorang tuh yang cewek pintar gitu. Jadi kayak mungkin dia juga bisa dibilang tuh elegan gitu, bisa dibilang tuh kayak ketika orang lain tuh bener-bener kayak bisa menghargai dan menghormati dia gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia adalah tipikal seseorang tuh yang kayak bisa ngebuat kamu kepikiran terus sama dia. Entah kenapa, nanti kamu juga kayak ngerasa bingung. Ini kenapa sih gitu? Ini orang kok pinter banget bikin aku tuh kayak selalu memikirkan dia. Dan bisa juga orang ini tuh kayak selalu bikin kamu ngerasa kangen dan rindu terus sama dia gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak kenapa ya? Kayak ketika mungkin gitu, ini adalah jam waktu buat kamu teleponan sama dia gitu. Ketika dia nggak telepon sama kamu gitu, kamu yang kayak udah deh muter-muter nggak jelas, muter-muter nggak jelas gitu, kepikiran sama dia. Nih orang ini bentar lagi telepon nih, bentar lagi telepon gitu. Dan ketika ini orang sudah telepon sama kamu, wah, dalam hati kamu itu kayak merasa berbunga-bunga, merasa happy, ngerasa seneng gitu. Yang sebelah kamu cemberut gitu, yang berusaha kamu khawatir, setelah nada dering dari ponsel kamu bergetar gitu, dan kamu tahu gitu bahwa panggilan itu dari dia gitu, kamu merasakan sebuah sensasi yang kayak wah ini nih yang aku tunggu-tunggu gitu. Ternyata muncul juga nih orangnya gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak dia datang hasil dari kesabaran kamu kemarin. Hasil dari kesabaran kamu kemarin tuh yang kayak mencoba gitu. Dalam artian tuh udah deh gitu. Kamu semuanya tuh kayak kamu berdoa sama Tuhan aja untuk masalah jodoh kamu gitu. Dan kamu flashback ke belakang kemarin tuh yang kayak kamu implementasikan waktu kamu fokuskan untuk produktivitas kerja kamu aja gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak untuk urusan jodoh aku serahkan sama yang di atas gitu. Saat ini yang saya lakukan hanya berdoa dan sabar. Sembari itu aku juga fokus terhadap pekerjaan kamu saat ini. Jadi bisa dibilang ya dia datang atas doa-doa yang sudah kamu panjatkan sama Tuhan gitu. Artinya itu Tuhan masih sayang sama kamu, Tuhan masih peduli terhadap diri kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia nantinya datang di saat kamu bener-bener tuh kayak butuh sosok seseorang yang seperti dia banget gitu. Karena dia datang itu yang kayak seolah itu mampu memberikan kamu apa ya, dalam arti itu dia datang di saat waktu yang tepat, di saat kayak kamu butuh seseorang yang bisa diajak untuk curhat, bisa diajak untuk cerita, bisa diajak untuk bertukar beban gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ketika dia hadir gitu, dia adalah seseorang yang mampu meringankan beban kamu dan kamu tahu gitu langkah bagaimana cara kamu buat menghadapi, cara bagaimana kamu berpikir panjang ke depannya tentang set plan kamu gitu. Kamu jadi tahu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak bisa dibilang tuh gini. Hmm,
orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh rasa respect dia dan kepedulian dia itu sangat tinggi, terutama sama orang yang dia sayang gitu. Jadi jangan heran gitu apabila orang ini tuh kayak selalu kepo terhadap apa yang kamu lakukan. Dan orangnya juga sangat peka gitu. Misal kamu kayak sedang sedih, kamu merasa bahwa kayak sedang murung gitu, dia pasti sangat peka gitu, sangat peka sebenarnya kamu kenapa sih gitu, kok nggak kayak biasanya, apakah kamu saat ini ada beban pikiran, apakah kamu saat ini ada perasaan yang benar-benar nggak bisa membuat kamu merasa bisa tersenyum gitu. Orang ini tahu gitu, jadi makanya kamu jangan heran apabila orang itu kayak kepo gitu. Kepo dalam artian tuh apa sih gitu, ya kepo ingin tahu gitu, dalam artian tuh apa sih yang menjadi beban dalam pikiran kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa perjuangan dia nantinya nggak bakalan setengah-setengah kok gitu. Walaupun kamu nantinya itu di awal, kamu memang tipikal seseorang tuh yang bisa dibilang tuh selektif dalam memilih, terutama untuk mencari pasangan atau jodoh, karena kamu berpikir bahwa ini adalah jodoh yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang bersama dia gitu. Jadi kamu itu tipikal seseorang yang nggak main-main sama yang namanya urusan jodoh gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu nantinya ya seneng juga sih gitu kehadiran dia di dalam hidup kamu. Tapi kayak kamu nggak langsung, walaupun kamu udah ngerasa ya nyaman sama dia gitu, tapi kamu nggak langsung buat menerima kehadiran dia gitu. Sebelum kamu bener-bener melihat pengorbanan dia ke kamu ini kayak apa, cara dia memperlakukan kamu ini seperti apa, terus juga harapan dia seperti apa gitu. Dan orang ini nantinya itu mampu gitu, dalam artian tuh mampu menunjukkan gitu bahwa kedekatan aku ini ke kamu nggak cuma main-main aja gitu. Aku bisa mewujudkan secara bukti nyata bahwa harapan dan keinginan aku ini benar-benar ingin menunjukkan bahwa aku ini layak untuk kamu perjuangkan. Jadi ini harus seperti itu. Terus di sini juga ada kartu Ace of Swords gitu. Kartu Ace of Swords ini menggambarkan tentang ya, orang ini memang kelihatan sih gitu dari basically niat dia, dari harapan dia gitu. Orang ini memiliki niat yang tulus, harapan yang bagus. Artinya apa? Iyalah ya kalau misalnya kamu perjuangkan gitu bersama dia. Walaupun orangnya bisa dibilang sederhana, tapi gitu cara dia yang mencintai kamu, cara dia benar-benar bisa melakukan kamu itu yang spesial, yang tidak pernah dimiliki orang lain pada umumnya gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ini orang yang berbeda gitu. Walaupun dia terlihat sederhana, tapi hati dia itu benar-benar spesial banget gitu. Jadi ini seperti itu. Terus kita coba lagi untuk kartu yang selanjutnya. Kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya di bulan Desember ini. Di sini ada kartu konselor. Oke. Di sini juga ada kartu patience dan ada kartu leadership. Dan di sini juga ada kartu clairsentience. Ada kartu brilliant ide. Di sini aku melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu konselor gitu. Kartu konselor tuh menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak suasana, menggambarkan tentang antara suasana hati kamu dan suasana hati dia gitu. Jadi jangan dipikir gitu dalam artian tuh kamu kamu aja yang merasa seneng gitu, dianya enggak, bukan. Tetapi justru antara kamu dan dia sama-sama seneng gitu, karena dia kayak merasa bahwa yang dia cari ini adalah sosok seseorang yang seperti kamu, dan kamu juga merasa seneng gitu karena apa yang kamu cari ada di dalam diri dia gitu. Jadi antara kamu dan dia sama-sama sih gitu, kayak merasa bersyukur, merasa seneng gitu karena sudah dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan keinginan dan harapan masing-masing. Terus aku juga di sini melihat bahwa antara kamu dan dia itu bisa dibilang tuh kayak nantinya itu banyak kesamaan gitu. Walaupun juga gak munafik juga ada perbedaan, tapi lebih dominan tuh kayak kesamaannya gitu. Mulai dari apa yang kamu suka, passion kamu ataupun yang lain gitu. Terus di sini juga ada kartu patience. Orangnya sih enak diajak untuk dalam artian tuh memikirkan gitu, dalam artian tuh memikirkan bagaimana cara memelihara hubungan ini gitu, biar semakin lama hubungan ini semakin indah dan terlihat baik gitu, semakin lama semakin sehat.
Terus di sini juga ada kartu leadership gitu. Kartu leadership ini menggambarkan tentang ya orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh setia. Jadi bisa dibilang tuh apabila dia sudah mendapatkan tambatan hati yang dia inginkan gitu, maka nggak ada kepikiran orang ini tuh untuk mencari yang lebih. Masa itu yang lebih apa, yang lebih baik dari kamu gitu. Itu kan namanya kurang bersyukur. Jadi apabila dia sudah menemukan seseorang yang dia inginkan gitu, ya maka pikiran ke depan dia hanya fokus gitu saat ini terhadap hubungan saat ini dan ke depannya. Terus ada kartu clairsentience gitu. Kartu clairsentience itu artinya apa sih gitu? Clairsentience itu menggambarkan tentang ya bara apinya dia, dalam artian tuh kayak energi cintanya dia ini ke kamu, semangatnya dia itu kayak nggak akan pernah padam gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang dia sangat bangga dan sangat bersyukur, sangat merasa bahagia karena sudah menemukan sosok seseorang yang dia cari selama ini, yaitu kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak suka membuat sebuah komitmen gitu. Jadi kamu jangan merasa heran gitu apabila kayak kamu baru jadian sama dia, nantinya dia sudah membuat sebuah komitmen, karena barrier dia gitu, basicnya dia gitu. Tipikal seseorang yang bener-bener apa ya, dalam artian tuh nggak ingin menjalani cinta itu cuma main-main, hanya dibuat seneng-seneng aja tanpa adanya komitmen gitu. Terus juga di sini aku melihat bahwa orang ini memiliki banyak segi pemikiran, ide-ide yang kreatif gitu, untuk dalam artian tuh tidak membuat suasana hubungan ini menjadi monoton dan bosen. Jadi orang ini tuh kayak tahulah bagaimana cara untuk pasangan saya ini biar semakin bahagia, semakin berharap besar, semakin seneng. Jadi orangnya tahu gitu. Jadi kayak tahu set plan kedepannya apa yang harus dia lakukan demi kebaikan hubungan yang saat ini sedang dia jalani bersama orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Dan coba kita lihat lagi untuk kartu versi yang selanjutnya. Oke. Tentang kisah perjalanan kita kamu selanjutnya. Ada kartu Seven of Coin, ada kartu King of Cup. Oke. Di sini ada kartu yang ketiga, Three of Swords. Ada kartu Ten of Swords. Dan di sini ada kartu The Moon. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi Seven of Coin. Di sini tuh kayak menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak orang ini nantinya itu yang akan kayak hadirnya kamu di dalam diri dia, yang membuat dia itu kayak lebih bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas dia, baik dia bekerja, baik dia apapun gitu. Kayak jadi orang ini tuh kayak oke, saat ini saya sudah ada seseorang, berarti aku harus lebih semangat lagi gitu untuk menggapai apa yang saya inginkan bersama orang yang saya sayang. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu King of Cup gitu. Kartu King of Cup di sini menggambarkan tentang sebenarnya kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, dia pantas kok untuk kamu jadikan sebagai seorang pendamping. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia adalah calon yang pas untuk kamu jadikan sebagai seorang istri gitu. Karena apa? Dia bukan cuma bikin kamu bahagia, tetapi orang ini juga mampu mengingatkan kamu dikala kamu salah, dan mampu memberikan kamu dukungan dikala apa yang kamu lakukan itu benar. Terus di sini juga ada kartu Three of Swords gitu. Three of Swords di sini itu apa sih? Walaupun nanti ya di dalam diri kamu masing-masing gitu. Di sini Three of Swords itu menggambarkan tentang apabila gitu antara kamu dan dia gitu, ada yang merasa tersakiti satu sama lain, pasti orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang kamu harus ngomong gitu sebenarnya apa yang kamu rasa, karena bagi dia itu tipikal seseorang yang tidak suka gitu apabila kamu merasakan sesuatu kamu pendam sendirian, dia merasakan sesuatu dia pendam sendirian, karena bukan diri dia banget, karena dia basically itu tipe seseorang yang terbuka. Terus di sini ada kartu Ten of Swords gitu. Ten of Swords tuh di sini artinya tuh apa? Ya hadirnya dia di dalam hidup kamu yang membuat kamu jadi merasa lebih percaya diri dan ada keinginan buat kamu itu bangkit dari keterpurukan gitu. Karena flashback ke belakang kemarin kayak kamu itu benar-benar terpuruk gitu. Tidak bisa melihat indahnya dunia lagi karena mungkin ya masa depan kamu dihancurkan sama masa lalu kamu gitu. Sehingga setelah dia hadir gitu, membawa semangat baru yang membuat kamu
ada energi untuk bangkit kembali, bahwa cinta sejati itu ada. Terus juga di sini ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh dalam artian tuh apa? Ya bisa dibilang saat ini kamu sedang nyaman sama dia gitu. Dalam artian tuh kayak kedepannya kamu menginginkan bahwa bisa dipersatukan sama dia, tetapi terkadang di dalam diri kamu itu masih suka ada rasa kekhawatiran gitu. Jangan sampai gitu, ketika aku saat ini sudah merasa sayang sama kamu, merasa nyaman sama kamu, tiba-tiba kamu meninggalkan aku, atau dalam artian tuh kayak kamu sudah ngerasa bosan sama aku atau bagaimana, dan itu yang kamu takutkan. Jadi saran dari aku sih, buat kamu tetap lakukan yang terbaik, buat pasangan kamu semakin nyaman sama kamu lagi. Dengan seperti itu saya percaya bahwa dia tidak akan pergi jauh-jauh dari kehidupan kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Dan ini kita clear up terlebih dahulu, karena kita akan melanjutkan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number of 3. Oke, di sini. Oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3 sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Oke. Kita coba shuffle kartunya. Kisah cintamu selanjutnya di bulan Desember ini. Coba di sini kita tebar terlebih dahulu. Kita hanya mengambil 5 dek kartu. Kita lanjut. Kisah cintamu selanjutnya di bulan Desember ini. Sini ada kartu Judgment, ada kartu Five of One, ada kartu King of Swords, dan ada kartu ini ya, The Empress. Kita hanya mengambil 5 dek kartu. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Oke. Bagaimana kisah perjalanan cinta kamu selanjutnya di bulan Desember ini? Di sini sih aku melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak di sini kamu flashback ke belakang kemarin tuh mungkin banyak mengalami sebuah kesedihan, banyak mengalami benturan perasaan, mulai dari sedih, khawatir, banyak hal gitu. Terutama di sini yang saya lihat flashback ke belakang kemarin, kamu begitu banyaknya sebuah tekanan yang kamu rasakan. Dan di sini banyak tekanan dalam hal apa? Terutama tentang masalah hati dan perasaan. Dimana ini hampir sama seperti yang nomor 1 tetapi berbeda. Dimana yang kayak yang flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu bener-bener merasa bahwa sepertinya tuh orang yang kamu pertahankan itu kayak sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, karena bisa dibilang saat ini adalah titik di puncaknya kamu yang bener-bener dalam artian tuh kayak oke, terserah sama kamu aja gitu. Karena bisa dibilang tuh apa ya, kamu di sini sudah sama seperti yang nomor 1, banyak berkorban, banyak berjuang, tetapi perjuangan kamu tidak pernah dinilai sama dia. Dan di sini aku merasa bahwa seperti itu kayak kamu bener-bener merasa dikecewakan sama dia gitu, merasa bahwa dalam artian tuh dia sudah tidak seperti apa yang kamu kenal dulu. Bahkan bisa dibilang akhir-akhir ini dia banyak berubahnya itu nggak nanggung-nanggung, tetapi berubah secara total. Dan bisa dibilang saat ini tuh kayak kamu bener-bener terpuruk gitu. Kamu meminta sama Tuhan biar segera dihilangkan dia dari ingatanmu, atau setidaknya itu dalam artian tuh kamu lepas dari belenggu siksaan batin yang dia tinggalkan. Dan di sini sih Clarissa melihat bahwa dalam artian tuh hati kamu sudah bener-bener kayak merasa hancur, merasa terkoyak gitu. Karena apa gitu? Ya sepertinya tuh kayak kebaikan kamu tidak pernah dinilai sama dia. Hanya kesalahan kamu saja yang dia lihat, sedangkan dia nggak pernah gitu melihat pengorbanan kamu itu gimana. Terus juga dalam artian tuh
dia menjaga hati ini untuk kamu itu gimana, dan dia berusaha bertahan walaupun dia nggak sesuai itu kayak gimana. Dia tidak pernah melihat hal itu. Yang hanya dia lihat hanyalah kesalahan kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh yang kayak seolah ada penyesalan dari diri kamu gitu. Dalam artian tuh kamu kalau misalnya kamu sudah tahu gitu kalau bakalan bisa berakhir seperti ini gitu, kamu gak akan mau gitu mengenal dia gitu. Dalam artian ya dia sih memang dulu sosok seseorang tuh yang seolah-olah itu kayak layak untuk kamu perjuangkan, layak untuk, dalam artian tuh layak untuk bener-bener kamu dapatkan gitu. Tetapi setelah kamu bener-bener dalam arti setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, justru malah kekecewaan yang kamu dapatkan. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa orang ini sih menurut saya itu tipikal seseorang yang keras gitu. Bahkan bisa dibilang tuh banyak kata-kata dia tuh yang terlalu menyakiti perasaan kamu. Tetapi ya untungnya kamu gitu, rasa kesabaran kamu dalam artian tuh besar gitu. Kalau misalnya bukan kamu, misalnya orang lain, ya nggak tahu lagi hubungan ini bakalan menjadi apa ke depannya. Terus aku juga bisa melihat bahwa di sini tuh kamu bener-bener seolah-olah itu kayak ingin bangkit dari rasa keterpurukan kamu yang kamu rasakan saat ini. Dalam artian tuh kamu segera terbangun dari mimpi buruk kamu. Tetapi nyatanya apa gitu? Seperti itu kayak semakin kamu berusaha menghilang dari kehidupan dia gitu. Dalam artian tuh kayak seperti itu kayak kamu masih belum memiliki daya dan kekuatan gitu. Karena bisa dibilang ya orang ini nggak ada itikat baik sama kamu gitu. Tetapi orang ini juga tidak memberikan kamu sebuah penjelasan yang nyata. Artinya tuh apa sih? Ya, kamu tidak mendapatkan kejelasan bahwa hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana, keinginan dia apa, harapan dia apa gitu. Kamu nggak melihat hal itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang hati kamu saat ini benar-benar sudah merasa hancur. Dan bisa dibilang tuh aku melihat bahwa kisah cinta kamu selanjutnya tuh kayak kamu akan mendapatkan sebuah keputusan gitu, yang walaupun bisa dibilang tuh berat, tapi kayak kamu itu digantikan sama seseorang tuh yang lebih bagus gitu. Dalam artian tuh yang lebih baik daripada dia, seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu selama ini. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak saat ini yang benar-benar kamu butuhkan gitu. Saat ini tuh yang kamu butuhkan adalah sebenarnya itu sosok seseorang yang bisa menemani kamu di saat kamu benar-benar terpuruk seperti ini. Tapi nyatanya apa gitu? Justru kayak kamu gak mendapatkan hal itu dari orang yang kamu sayang gitu. Dan sepertinya di bulan ini gitu akan ada seseorang yang menggantikan dia yang jauh lebih bagus daripada dia gitu. Walaupun kamu masih ada ikatan sama dia, tetapi setelah dia hadir gitu, kamu jadi kayak lebih percaya bahwa, bukan lebih percaya tetapi kayak lebih bisa membandingkan gitu. Ternyata orang yang tulus tuh seperti ini, orang yang hanya ingin menyiksa kamu seperti ini. Dan dikala kamu sudah kayak merasa nyaman sama dia gitu, nantinya dia akan hadir di dalam kehidupan kamu, entah ingin meminta maaf, entah memiliki maksud dan tujuan lain. Dan itu yang membuat kamu kayak nantinya tuh benar-benar merasa bingung gitu. Dalam artian tuh gini, loh, kamu kemarin tuh kenapa gitu? Di saat aku bener-bener butuh kamu gitu, kamu nggak ada buat aku. Tapi di saat kayak kamu bener-bener, dalam artian tuh kayak aku udah mengikhlaskan kamu dan saat ini aku sudah bahagia dengan kehidupan baru aku gitu. Kenapa gitu? Kamu seolah-olah itu hadir gitu. Yang seolah-olah itu kayak nggak ingin melihat aku bahagia gitu bersama yang lain. Sedangkan kamu tidak ada keinginan buat membahagiakan aku. Dan di sini yang saya lihat, dia memang datang gitu. Dalam artian tuh kayak seolah-olah ini adalah jawaban dari doa kamu. Jawaban dari doa kamu untuk dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa ngertiin kamu, benar-benar bisa menemani kamu di saat kamu terpuruk gitu. Dan dia sih menurut saya sih datang dengan penuh kesederhanaan. Artinya dia tanpa janji-janji manis, tanpa janji-janji palsu, dan tanpa pengorbanan-pengorbanan palsu. Artinya ya dia mampu menunjukkan gitu tentang ketulusan dia. Bahkan tanpa dia ngomong, kamu pun juga dapat bisa merasakan. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa orang ini yang akan membantu kamu berjuang untuk bisa lepas dari penderitaan yang selama ini kamu rasakan karena ulah dia. Dan orang ini juga dalam artian tuh nantinya bakalan memberikan kamu support dan dukungan gitu. Dalam artian tuh untuk menghadapi masa lalu kamu yang benar-benar kelam gitu. Jadi dalam artian tuh bukan berarti orang ini memiliki maksud dan tujuan bagus kamu ingin pisah sama dia, bukan. Tetapi kayak lebih menguatkan kamu untuk kamu bisa menghadapi gitu kan. Kamu yang kemarin tuh kayak seolah-olah harga diri kamu sudah benar-benar terinjak-injak sama dia, dan orang ini tuh kayak benar-benar tahu gitu bagaimana membangkitkan kamu dari rasa kamu yang lemah itu gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat ada kartu judgment. Kartu judgment tuh artinya apa sih gitu? Ya sebenarnya tuh kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh apa ya? Walaupun dia nantinya
nggak langsung mengungkapkan tentang bagaimana perasaan atau isi hati dia ke kamu, tapi dengan cara dia gitu, eh dengan cara dia sendiri, kamu dapat merasakan gitu ketulusan dari dia gitu, bagaimana pengorbanan dia gitu, bagaimana cara dia memperlakukan kamu bisa membandingkan gitu antara dia dengan masa lalu kamu. Wah, orang ini benar-benar tulus nih, dia hanya modus gitu. Jadi kayak kamu benar-benar bisa melihat hal itu. Terus di sini juga aku melihat akan ada sebuah konflik gitu. Yang jelas tuh kayak konflik dari mana gitu. Ya bisa dibilang kamu nantinya tuh akan benar-benar kayak merasa bingung gitu. Di saat kayak kamu benar-benar bahagia sudah bersama orang baru, tapi dia nanti itu hadir gitu. Nggak tahu hadirnya dia itu untuk meminta maaf, ingin balikan sama kamu atau bagaimana. Dan di sini tuh yang kayak seolah dia nantinya tuh kayak merasa nggak terima gitu. Dalam artinya tuh nggak terima kenapa? Iya nggak keterima bersama kalau misalnya kamu bersama orang yang baru gitu. Tapi di sisi lain gitu, nanti ada dalam artian tuh setelah kamu mencoba berpikir secara panjang gitu, kamu jadi kayak ada eh, rasa keberanian untuk menghadapi dia. Dalam artian tuh, loh kamu kemarin tuh kemana gitu, di saat aku bener-bener membutuhkan kamu kok kamu nggak ada, tapi di saat ini gitu aku nggak butuh kamu tapi kamu hadir gitu. Sebenarnya apa sih mau kamu, sebenarnya keinginan kamu itu apa gitu. Jadi kayak ada sebuah momen tuh yang seperti itu. Dan di sini ada kartu King of Swords gitu. King of Swords tuh adalah, ya walaupun antara jarak kamu dan dia berjauhan gitu, tapi orang ini tuh kayak bisa menjadi pelindung kamu gitu, bisa menjadi pelindung hati kamu, diri kamu gitu. Karena ya bisa dibilang orang ini tuh nantinya itu bakalan memprioritaskan kamu di dalam hidup dia. Dan di sini kan ada kartu dalam artian tuh gini. Di sini juga ada kartu The Empress gitu. Kartu The Empress tuh menggambarkan tentang, ya, rasa kenyamanan yang kamu dapatkan gitu. Dalam artian tuh rasa kenyamanan yang bener-bener tuh kayak natural gitu. Karena apa gitu? Ya cara dia berkorban untuk mendapatkan kamu, cara dia mencintai kamu ini bener-bener berbeda daripada orang yang pernah pernah kamu kenal dulu gitu. Dan di sini tuh yang kayak seolah kamu jadi semakin semangat dan tertantang ingin mengenal dia dan memperjuangkan hubungan ini sampai ke jenjang yang kalian inginkan. Jadi seperti itu. Dan di sini coba kita lihat untuk kartu yang selanjutnya. Di sini ada kartu Moon Cycles. Ada kartu Take Back Your Power. Di sini juga ada kartu Patience, ada kartu Konselor. Yes, ada kartu Career Transition. Terus aku di sini melihat bahwa nantinya kamu juga akan benar-benar bisa melihat gitu kebusukan dari masa lalu kamu itu seperti apa. Ternyata dia seperti ini selama ini ketika menjalin hubungan bersama kamu. Dan itu salah satu hal yang membuat kamu itu kayak jadi ngerasa ilfil, nggak ingin ngelihat dia lagi gitu. Jadi bisa dibilang tuh ada sebuah kabar baik dan bisa dibilang yang bikin kamu kayak ngerasa kecewa juga. Tetapi di sini kamu jadi ada lebih apa ya, dalam artian tuh kamu ada kemampuan untuk mengambil kekuatan kamu kembali gitu, bahwa kamu nggak boleh lemah akan hal ini karena ya di depan sana gitu masih ada dia yang benar-benar bisa menerima kamu dengan apa adanya, bagaimana keadaan kamu, bagaimana keterpuruknya kamu, dia siap gitu, dalam artian tuh mendampingi kamu sampai benar-benar kamu kayak merasa sembuh gitu, terbebas dari beban yang selama ini kamu rasakan. Terus juga di sini ada kartu patience gitu. Kartu patience tuh dalam artian tuh apa? Nanti antara kamu dan dia akan bisa sama-sama memelihara hubungan gitu. Karena apa? Ya antara tujuan kamu dan tujuan sama. Sama-sama ingin menjemput kebahagiaan. Jadi antara harapan kamu dan dia sama nantinya gitu. Terus ada juga kartu konselor gitu. Kartu konselor di sini menggambarkan tentang ya walaupun dia posisinya jauh, tapi orang ini tuh kayak mampu memberikan kamu dukungan, support dan semangat gitu. Biar lebih bisa percaya diri dalam menjalani aktivitas kamu, biar kamu lebih bisa percaya diri dalam menjalani masa depan bersama dia gitu. Dan keinginan orang ini tuh kayak nantinya itu benar-benar kamu harus bisa bersabar gitu. Karena bisa dibilang walaupun orang ini saat ini belum bisa membahagiakan kamu, tapi dia yakin bahwa suatu saat dia pasti akan membahagiakan orang yang dia sayang. Terus juga ada career transition gitu. Career transition ini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh gini. Kamu nantinya gitu
apapun yang kamu lakukan, pasti orang ini bakalan mendukung kamu secara penuh, asalkan yang kamu lakukan itu benar gitu dan bermanfaat bagi orang lain. Beda gitu dengan, dalam artian tuh, dengan masa lalu kamu gitu yang selalu memprotektifin kamu, posesifin kamu, seolah-olah membuat ruang lingkup kamu untuk bisa berkembang itu jadi sulit gitu. Tetapi orang ini tuh tipe seseorang yang bisa mendukung pasangannya gitu, dalam artian mendukung banyak hal, asalkan yang kamu lakukan itu benar. Jadi seperti itu. Terus kita coba lihat untuk kartu yang selanjutnya tentang kisah cinta kamu selanjutnya di bulan Desember ini. Oke. Kita coba lihat. Oke, di sini ada kartu Six of Cups. Yes. Di sini ada kartu Ten of Cups. Ada kartu Eight of Swords dan di sini juga ada kartu King ya, ada kartu Eight of Swords dan King of Swords. Terus di sini juga ada kartu Connect of Swords. Yes. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, Six of Cups. Six of Cups itu menggambarkan tentang bagaimana ya? Di sini tuh kayak artinya itu setelah kamu benar-benar merasa tersedih, setelah kamu benar-benar merasa terpuruk gitu, akhirnya tuh kayak kamu benar-benar mendapatkan sebuah energi untuk bangkit lagi dan merasa percaya diri gitu, bahwa di balik kesedihan, di balik kekecewaan pasti ada seseorang yang benar-benar tulus dan sayang sama kamu. Dan akhirnya apa? Ya kamu dihadiahkan gitu sama Tuhan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan kamu, yang bisa mewarnai hari-hari kamu, yang bisa membawa semangat baru gitu. Jadi kayak di balik kesedihan pasti akan ada hikmah. Terus di sini juga ada kartu King of Swords gitu. King of Swords di sini tuh yang saya lihat, dia tipikal seseorang yang sangat menghargai kejujuran gitu. Jadi bisa dibilang antara kamu dan dia itu sama. Karena kamu juga suka gitu, seburuk-buruknya kamu asalkan kamu jujur gitu, nggak apa-apa gitu. Dan dia pun juga sama seperti kamu gitu. Terus ada kartu Eight of Swords gitu. Eight of Swords tuh artinya itu kayak kamu lebih bisa membandingkan gitu saat ini antara kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang. Mungkin kamu melihat dulu yang dulu itu kayak benar-benar merasa, oh dulu itu kayak betapa bodohnya aku gitu, betapa, dalam artian itu betapa lemahnya aku gitu. Tapi sekarang kayak kamu benar-benar menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Karena apa? Ya dia mampu memberikan semangat baru yang kayak membuat kamu ini jadi orang tuh yang lebih kuat, jangan jadi orang yang lemah, yang lebih bisa bersemangat dan bangkit lagi gitu. Terus ada kartu Knight of Swords gitu. Di sini tuh dalam artian tuh apa? Ya di sini menggambarkan tentang kamu jadi lebih apa ya? Dalam artian tuh lebih ngerasa berani menatap masa depan yang lebih jauh gitu, karena ya kamu bisa melihat gitu ketulusan dari dia, cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa. Jadi kayak kamu lebih percaya diri aja gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan ditunggu ya di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Dadah.